Jadi sabar itu ada namanya kesabaran aktif. Kesabaran aktif. Hatinya sabar menjalani prosesnya, tapi tetap menjalani prosesnya dengan penuh semangat. Begitu juga tawakal atau pasrah itu juga aktif. Ya. Aktif. Karena doa pasrah itu doa berangkat kerja, bukan doa berangkat tidur. Bismillah, Pak Faiz, kita lanjutkan sekarang ke judul nomor 8. Masih membedah 70 jalan cinta menuju Tuhan, ditulis oleh Pak Afzan nih, Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Video kemarin Pak kita ngebahas tentang syukur. Nah ini sekarang tentang sabar nih Pak. Bagaimana kita memaknai sabar di jalan cinta? Bukan sabar yang mungkin dimaknai salah oleh banyak orang. Ya. Silakan Pak Faiz. Sebenarnya syukur sama sabar dua mata uang. Oke. Satu mata uang Dua sisi. ya. Dua sisi jadi satu mata uang yang sama. Kalau orang itu bisa syukur ketika dapat nikmat, pasti sabar ketika susah. Oke. Orang ketika susah sabar, pasti bisa syukur ketika nikmat. Oke. Yang lebih hebat lagi kalau dia tetap bersyukur walaupun Susah. Ya. Nah sekarang kalau Anda ketika susah belum bisa bersyukur, minimal bersabar. Nah sabar ini minimal Mas. Minimal ya. Jadi kesabaran. Sabar bukan berarti pasif ya. Sebagaimana pasrah tidaklah sama dengan sikap menyerah. Sabar bermakna rela melewatkan kenikmatan sesaat demi memperjuangkan impian jangka panjang. Begitu halnya optimisme yang berarti kita memandang duri tapi juga melihat mawar di sana. Menatap kegelapan namun juga membayangkan terang akan segera datang. Kalau nggak sabaran, hanyalah pertanda bahwa kita lebih senang mencari kenikmatan sesaat dan rabun jauh, alias tidak memiliki visi jangka panjang, sedangkan para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Lantaran mereka paham bahwa bunga mawar pun pasti butuh waktu untuk mekar dan merekah. Bulan sabit juga perlu masa untuk menjelma menjadi purnama. Maka kita sebaiknya tidak usah memaksa, tidak juga terburu-buru. Kita hanya perlu waktu dan kesabaran. Wah, Masya Allah. Indah banget nih Pak. Bait pertamanya juga ini banyak jadi kesalahpahaman orang nih Pak. Sabar seakan pasif atau berserah kepada Allah seakan menyerah. Padahal bukan, nggak gitu Pak ya? Tidak begitu. Jadi sabar itu ada namanya kesabaran aktif. Kesabaran aktif. Hatinya sabar menjalani prosesnya, tapi tetap menjalani prosesnya dengan penuh semangat. Begitu juga tawakal atau pasrah itu juga aktif. Ya. Aktif. Karena doa pasrah itu doa berangkat kerja, bukan doa berangkat tidur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Peaceful fighter Pak ya? Peaceful fighter. Ya, itu habis itu di starter mobilnya untuk ikhtiar, bukan diambil bantalnya untuk tidur. Habis bilang Bismillahirrahmanirrahim itu kan starter mobil Mas, bukan ngelapin bantal. Ya. Iya. Nah itu harus dipahami teman-teman, karena banyak orang itu memahami konsep agama itu keliru sehingga akhirnya beragama serba susah. Iya. Harusnya kalau benar beragama itu bahagia. Begitu juga ketika kita melihat wah ini banyak duri, orang sabar itu diakui banyak durinya, tapi juga dia lihat mawar. Di balik duri itu ada mawar. Jadi ada harapan. Ketika sedang gelap dia tetap optimis sebentar lagi terang. Malam itu ketika sangat gelap sebentar lagi subuh Mas. Jadi kita harus kesabaran revolusioner istilah saya. Jadi kita bersabar tapi tetap berjuang dengan sangat Masya Allah. Gigih. Sangat gigih ya. Jadi dan ini memang nggak bisa dipaksa Mas. Bulan sabit itu ya pada waktunya pasti purnama. Anda mau maksa bagaimanapun nggak bisa, mencegah bagaimanapun nggak bisa. Semua ada waktunya. Jika waktunya Allah itu datang, nggak ada yang bisa mencegah dan nggak bisa diperlambat, nggak bisa dipercepat kan begitu. Iya. Sampai ada nasihat dari seorang filsuf kalau nggak salah. Kita belajar dari alam semesta yang tidak pernah terburu-buru, tapi sampai Pak ya. Masalahnya kita suka tergesa-gesa dan kata Nabi ketergesa-gesaan datang dari setan. Ya. Pengen buru-buru. Padahal tadi ini bunga mawar pun akan mekar pada waktunya gitu Pak ya. Ini indah banget Pak. Tidak buru-buru dan tidak menunda-nunda. Okay. Alam semesta itu. Jadi pas waktunya. Jadi ikutilah irama alam semesta itu, semua jadi enak. Iya. Jadi
seperti itulah konsep kesabaran ya kalau katanya Maulana Rumi ini dari gurunya Syams Tabrizi ini. Jadi gimana nih latihan ke-8 nih Pak? Kalau kita lagi nggak sabaran, kalau lagi pengen terburu-buru, gimana tuh Pak Faiz? Ini saya cuma satu bait aja nih latihannya. Iya. Latihan ke-8 tentang kesabaran ini. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda? Renungkanlah. Apakah ini termasuk masalah yang harus direspon segera atau hanya diperlukan kesabaran dan waktu yang akan menyembuhkan? Iya, ini menarik Pak. Karena memang ada juga pertanyaan yang nggak perlu kita respon juga Pak ya. Iya. Nggak perlu reaktif gitu. Jadi ada pertanyaan yang nggak perlu direspon, ada masalah yang nggak perlu diselesaikan. Iya. Biarkan aja selesai sendiri. Iya. Jadi ketika Anda merasa dapat masalah, teman-teman, sebelum Anda gopo mau menyelesaikan masalah, Anda lihat dulu ini masalah yang kayak gimana jenisnya. Ada 2 jenis masalah. Satu masalah yang harus segera direspon. Iya. Kalau enggak bahaya. Ini kalau sakit itu kayak harus masuk IGD, Mas. Iya. Tapi ada juga yang masalah yang hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Semakin Anda respon, semakin repot nanti. Iya. Semakin ruwet. Bahkan kalau analogi sakit juga kayak demam itu kadang-kadang perlu nunggu 3 hari dulu tuh Pak ya. Baru kita dokter anak yang bagus Mas, anak demam dibiarin 3 hari. Iya. Zaman ke dokter anak yang profesor misalnya, itu kenapa demam? Oh iya, nggak apa, tunggu 3 hari. Iya. Karena untuk melatih mekanisme self healing mekanisme tubuh kita, juga untuk melihat ini apa sih. Jadi itu obatnya ya didiemin dulu. Iya. Patah hati itu nggak perlu ada bertindak bagaimana diem. Marah itu obatnya cuma diem. Iya. Ketika marah diem aja dulu. Nggak usah dinasehati, nggak usah dibawain dalil dulu, karena sedang emosi. Didiemin dulu aja. Diminta tidur dulu, minum, duduk, tidur, mau wudu, sholat, nanti reda sendiri. Jadi teman-teman, ini salah satu yang sangat simpel sih. Ketika Anda sedang diterpa masalah, sebelum ngapa-ngapain, lihat dulu. Apakah ini jenis masalah yang harus segera direspon, yang kalau nggak direspon segera tambah parah, atau jenis masalah yang cukup waktu yang menyembuhkan. Cuma butuh sabar, didiemin. Nah biasanya masalah-masalah yang terkait dengan patah hati, kecewa, itu cukup didiamkan. Dan itu butuh latihan ini Pak ya. Kesabaran. Masya Allah. Makasih Pak Faiz.